Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sahabat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal, barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Yang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe, apalagi yang sudah menonton di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, 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 ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru atau penerangan terbaru ya. Tepatnya saya mulai ya bisa dikatakan hari inilah, Kamis ya. Masih memasuki bulan November 2025 saat ini. Untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema ya. Saya akan mengambil sekali lagi saya akan mengambil sebuah tema tentang pesan leluhur di Maljum kali ini ya. Itu berlaku ya sampai 5 hari ke depan. Kira-kira seperti itu ya. Oke, bagaimana kan nantinya silahkan ditonton, disimak sobat. Jangan skip ya, agar tidak terjadi salah untuk memahami. Oke ya, langsung saja saya akan tarik dulu ke kalian. Nah, semoga bisa selaras ya. Ya, syukur alhamdulillah ya. 5 energi sudah saya tarik ya. Sekarang kita lihat ya, untuk yang pertama, kira-kira pesan leluhur ini sekali lagi buat 7 zodiak ya. Di sini muncul petunjuk 10 cup. Ya, ini kalau saya rasakan energi dari sahabat di channel Batin ya, khususnya yang terkoneksi di 7 zodiak nantinya. Ini kalau saya rasakan sih seakan-akan pesan leluhur itu memberikan sebuah pesan buat kalian ya. Ini kayaknya sih akan ada sebuah pencapaian gitu, akan ada sebuah keberhasilan yang dimana mungkin dulu ataupun sampai saat ini pun ya itu belum bisa tercapai apa yang menjadi harapan kalian. Nah di sini intinya leluhur kalian memberikan sebuah sinyal bagus, dan itu memberikan sebuah pertanda bahwasanya
kalian akan bisa mencapai sebuah ekspektasi, lebih-lebih di berbagai faktor apapun gitu loh. Jadi ini disesuaikan dengan kebutuhan kalian gitu loh. Misalkan asmara ada kendala, pekerjaan, kerezekian, kesehatan dan lain-lain. Ketika ada kendala dan kalian berharap akan ada kestabilan, akan ada penyelesaian, akan ada perbaikan, itu insya Allah akan bisa terjadi. Ya, bisa dikatakan nanti ya di 5 hari ke depan lah. Ingat ya, ini yang memberikan sinyal, yang memberikan kode ini leluhur kalian, lebih-lebih yang terkoneksi di 7 zodiak. Jadi bisa dikatakan ya bersiap-siap saja. Meskipun mungkin selama ini ataupun sampai saat ini apa yang menjadi prioritas kalian, apa yang menjadi keinginan kalian belum bisa kalian rasakan. Kira-kira seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Sekarang kita lihat ya pesan leluhur kalian ya, lebih-lebih yang terkoneksi di 7 zodiak. Lalu yang kedua, Wheel of Fortune, perputaran roda dunia ataupun roda keberuntungan. Oh, ini kalau saya rasakan memang bagus ya. Gitu loh. Secara energi kartu ini Wheel of Fortune, secara energi rasa juga secara penerawangan saya melihat di sini memang apa ya, dengan kuat ya leluhur kalian memberikan informasi yang cukup ya bisa dikatakan yang cukup akurat ya. Bahwasanya semesta kelihatannya juga membantu kalian coba. Gitu loh. Ini pesan leluhur kalian. Kayaknya maksudnya begini, kayaknya sih leluhur kalian ini tahu bahwasanya ya buat kalian ini kayaknya akan terbantukan semesta. Makanya leluhur kalian memberikan sebuah petunjuk Wheel of Fortune. Gitu loh. Lebih-lebih nanti yang terkoneksi di 7 zodiak. Ada perubahan di situ. Ada sebuah mungkin kesulitan kalian akan reda di situ. Tetap ya, lagi-lagi balik ini sesuai kebutuhan kalian. Kalian kesulitan di faktor apapun, lah itulah yang nanti akan mendapatkan sebuah keberhasilan untuk penyelesaian. Artinya akan mendapatkan sebuah perubahan yang baik. Yang tadinya di bawah ataupun yang tadinya di tengah-tengah bisa naik ya ke level tahap yang paling stabil. Kira-kira seperti itu ya. Ini bagus ya, leluhur kalian sudah memberikan sebuah 2 kartu dan itu sangat apa ya? Dan itu sangat luar biasa sekali buat perbaikan kalian. Seperti itu ya. Sekarang langsung kita lihat untuk clue yang terakhir, clue ketiga ya. The Magician ya. Oh, ini luar biasa ya. Ini kalau saya rasakan ya, energi kalian lebih-lebih yang terkoneksi di 7 zodiak, apalagi ini pesan dari leluhur kalian ya. Ini kayaknya leluhur kalian memberikan sebuah warning yang cukup keras ya. Ataupun betul-betul warning yang harus kalian perhatikan. Kenapa seperti itu? Karena jelas ketika energi negatif ini lebih kuat, maka kedua kartu ini yang memberikan simbolis atau memberikan sinyal bagus ini bisa saja ada keterbandingan, yang paling parah, yang paling fatal bisa saja ada pengencelan ataupun pembatalan. Artinya apa? Artinya keberuntungan ini ataupun mungkin harapan kalian ini bisa pindah gitu loh. Sama orang-orang yang memang secara aura ini bagus, yang memang secara energi positif ini lebih tinggi. Nah, seperti itu ya. Karena jelas loh di sini ada The Magician. Ya kalau menurut energi kartu memang jelas di dalam diri kalian ada unsur magic gitu loh. Ada residual energi. Ya tinggal energi positif atau negatif yang lebih kuat dalam hidup kalian. Karena apa? Karena itulah yang menentukan uh, perjalanan hidup kita lah. Kira-kira seperti itu ya. Apakah nanti ada pencapaian ataupun penggagalan ataupun mungkin ketertundaan ataupun pengencelan ataupun pembatalan. Nah, itulah yang akan menentukan gitu loh. Energi seperti ini yang menentukan. Ya gitu. Artinya apa? Artinya jelas bahwa banyak dari sekeliling kalian, banyak orang toksik, orang iri hati, orang iri dengki yang nggak mau melihat kalian sukses, nggak mau melihat kalian bahagia, nggak mau melihat kalian bisa mencapai apa tujuan kalian. Ini sudah jelas. Ingat ya, ini yang menarik ataupun yang memberi simbol ini bukan saya, tapi tarikan energi dari leluhur kalian. Makanya ketika saya tadi menarik energi, itu tangan saya itu ya ibaratnya itu ada sebuah getaran untuk bisa menarik sebuah petunjuk-petunjuk tersebut. Ya, kira-kira seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Kita lihat untuk clue yang keempat ya.
ada 5 koin Five of Pentacles ya. Ya, ini kalau saya rasakan energi dari kartu keempat ya di sini 5 koin. Ini kayaknya sih memang secara apa ya? Secara energi rasa ataupun secara petunjuk dari leluhur kalian, ini bisa dikatakan sebetulnya kalian penuh keberuntungan loh sobat. Penuh keberuntungan, penuh hoki, penuh kepositifan, apapun itu. Kenapa saya berani mengatakan seperti itu? Karena jelas kalian bukan dikonfirmasi ya. Kalian muncul petunjuk Wheel of Fortune di kartu kedua. Ini kan menunjukkan apa? Bahwasanya ini akan ada perubahan buat kalian. Perubahan secara luar biasa. Yang tadinya di bawah bisa di tengah, yang tadinya di tengah bisa di atas, bisa mencapai puncak. Artinya apa? Artinya ya akan banyak suatu kejadian ataupun hal-hal yang mungkin selama ini kalian inginkan itu bisa tercapai. Tapi ingat ya, sesuai dengan kebutuhan ataupun permasalahan kalian yang dimana ingin selesai gitu loh, ingin lepas dari masalah. Nah itulah yang bakal selesai sungguhan, akan bisa lepas dari masalah sungguhan. Kira-kira seperti itu. Jadi jelas kartu keempat ataupun clue keempat memberikan sebuah sinyal, ini sinyal dari leluhur kalian. Sebetulnya kalian banyak hoki, banyak keberuntungan, hanya saja keberuntungan itu ya, hoki itu ataupun kepositifan itu masih banyak yang tertahan ini. Dari kalian ini masih banyak yang tertahan loh. Lebih-lebih kalian nantinya yang terkoneksi di 7 zodiak. Ya monggo kalian boleh percaya, boleh tidak. Terlepas apapun semua informasi, ya tetap kalian sendiri yang merasakan gitu loh, yang menyikapi, yang menilai. Kalau saya sih hanya memberikan sebuah pesan-pesan gitu loh, ataupun memberikan sebuah informasi-informasi. Inilah ya, sebuah gambaran ataupun sebuah petunjuk ya, dari leluhur kalian yang mempunyai yang terkoneksi nantinya di 7 zodiak. Kira-kira seperti itu ya. Makanya di sini leluhur kalian memberikan sebuah sinyal masih banyak yang kesulitan gitu loh. Masih banyak hambatan, masih banyak rintangan. Di faktor apapun itu, yang asmara ya tidak ada akur-akurnya, jarang menemukan kebahagiaan, itu jarang, bermasalah terus. Dari pekerjaan juga begitu. Gitu loh. Ada penurunan terus. Bahkan jarang mendapatkan sebuah kejutan-kejutan yang membuat senang. Jarang seperti itu. Ataupun mungkin bisa jarang mencapai target dan lain-lain. Kalau dari rezekian ya sama. Rezeki kalian banyak tertahan di sini. Sebetulnya lancar, sebetulnya milih. Dari kesehatan juga demikian. Bisa sakit itu secara dadakan. Gitu loh. Saat ini pun mungkin merasakan ya masih belum ada kesembuhan meskipun sudah mencari obat penawar lah, kira-kira seperti itu. Karena apapun itu keberuntungan kalian tertahan, meskipun kalian muncul Wheel of Fortune. Wheel of Fortune ini kan simbolis ataupun pesan dari semesta, bahwa semesta itu masih mau membantu kalian, lebih-lebih yang terkoneksi di 7 zodiak. Tetapi apalah dikata, leluhur kalian memang mengatakan juga itu simbol yang bagus, tapi ya di sisi lain leluhur kalian juga memberikan sebuah warning keras. Ada The Magician dan ada 5 koin. Artinya apa? Artinya tertahan semua keberuntungan kalian. Nah, tinggal bagaimana kalian untuk bisa menyikapi ini semua. Makanya kan sering saya mengatakan sobat, ketika dalam kehidupan kita mengalami kesulitan terus, kesialan terus, tidak ada perubahan, jangan didiamkan. Semakin hari seiring berjalannya waktu semakin mengakar, semakin mengunci lah gitu. Dan itu pun berimbas, tidak hanya di satu faktor, nanti faktor-faktor lain ini kena semua. Nah gitu loh. Kira-kira seperti itu ya. Jadi harap diperhatikan ya. Kalau ingin adanya sebuah perubahan di 5 hari ke depan. Karena jelas kalian muncul petunjuk 10 cup juga. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita lihat untuk clue terakhir ataupun kartu kelima ataupun kartu penutup seperti apa. Ten of Cup, kartu yang kembar. Kartu awal ada Ten of Cup, kartu konflik juga ada Ten of Cup ya. Wow, ini luar biasa ya. Kalau saya rasakan energi kalian ya. Lebih-lebih ini pesan dari leluhur kalian yang terkoneksi di
7 zodiak nantinya. Ini jelas ya, bahwasanya ini diperkuat, bahwasanya apapun itu ini akan menjadi sebuah pencapaian sobat. Mulai hari ini Kamis sampai 5 hari ke depan. Begitu loh. Ini akan ada pencapaian di sini. Akan ada kejutan yang membuat kalian senang, yang membuat kalian bahagia, entah kalian hidup secara single ataupun mempunyai pasangan ataupun sudah mempunyai keluarga, apapun itu. Intinya keberkahan, kesenangan, perbaikan, perkembangan ini akan menuju ke arah kalian. Gitu. Luar biasa. Ini petunjuk dari leluhur kalian juga ini. Cuman ya itu tadi lagi-lagi balik. Awas, hati-hati, kalian masih ini loh. Di depan kalian masih ada The Magician. Nah, ini yang harus perlu diwaspadai sobat. Ini yang harus perlu diwaspadai. Gitu loh. Ketika ini energi positif lebih kuat, maka ini akan hadir. Otomatis ini. Gitu loh. 5 hari ke depan akan masuk sesuai dengan kesulitan kalian, sesuai dengan kebutuhan kalian. Di situ akan ada penyelesaian yang luar biasa, akan ada kejutan-kejutan. Gitu loh. Ingat ya, nggak main-main 10 cup. Ada pencapaian suatu ekspektasi. Kira-kira seperti itu ya. Oke, sekarang kita lihat untuk 7 zodiak. Silakan berdoa. Ya, siapa tahu salah satu menjadi milik kalian. Iya, alhamdulillah saya sudah menarik ya 7 zodiak yang bakal adanya sebuah pencapaian ekspektasi ya, sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke, yang pertama ini selamat kalian yang punya zodiak Scorpio. Mantap. Yang kedua, selamat kalian yang punya zodiak Leo. Ketiga, selamat kalian yang punya zodiak Taurus. 4, selamat kalian yang zodiak Capricorn. 5, selamat kalian yang zodiak Aquarius. 6, selamat kalian yang zodiak Gemini. Libra, yang terakhir selamat kalian yang zodiak Libra, yang ketujuh. Oke sobat ya, syukur alhamdulillah ya, insya Allah bisa kalian buktikan, bisa kalian rasakan mulai hari ini ya, malam Jumat ataupun Kamis malam Jumat sampai 5 hari ke depan. Jadi apapun tentang kesulitan kalian, apapun tentang angan-angan kalian, insya Allah akan bisa terwujud, akan bisa terkabul, karena ini sesuai dengan petunjuk sesuai dengan petunjuk leluhur kalian. Nah, kira-kira seperti itu. Cuman ingat kalian ada kartu The Magician. Nah, itulah yang menyebabkan kalian ini goyah. Termasuk 7 zodiak ini banyak yang goyah, banyak yang terombang-ambing, banyak adanya penurunan, banyak masalah karena memang muncul petunjuk ini. Itu loh, keberkahan kalian tertahan, kebaikan, keberuntungan, kepositifan kalian banyak yang tertahan. Nah, syukur-syukur, maksudnya begini, syukur-syukur ya ketika 7 zodiak ini keluar, ya syukur-syukur kalian energi positif ini lebih kuat. Ketika energi positif ini lebih kuat, insya Allah saya pastikan 99,9% bakal terjadi sebuah perubahan. Gitu loh, bakal terjadi sebuah kesenangan-kesenangan yang luar biasa. Artinya apa? Artinya apa yang selama ini kalian harapkan itu sulit, kalian angan-angan itu serasa tidak mungkin terjadi, bisa saja terjadi. Gitu loh, bisa saja. Gitu loh. Tapi ingat, ketika energi negatif ini lebih kuat, ya jangan berharap. Gitu loh. Saya berani pastikan 80% akan ada kegagalan di sini. Tidak sesuai ekspektasi lah. Yang semula kalian harapkan itu sesuai rencana akan batal semua di sini, akan tercancel.
Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi harap diperhatikan sobat ya. Ya kalau bisa dinetral lah secara energi negatif. Sering saya mengatakan ya kalau kalian bisa tata caranya, bisa doanya, ya monggo dijalankan sendiri gitu loh. Sesuai kemampuan kalian. Nah, tetapi ketika kalian mungkin tidak bisa ataupun kurang bisa memahami bagaimana sih menetralkan energi negatif biar aura kita terbuka, ya cari orang-orang di bidangnya sobat. Nah, kan seperti itu. Makanya saya beberapa hari ini tidak membuat uploadan ataupun tidak membuat tradingan terbaru karena apa? Karena saking banyak sekali gitu loh yang pesan media ingin ingin dibantu menetralkan energi negatif biar aura itu terbuka. Ini sangat banyak sekali. Baik yang dari dalam negeri maupun yang sahabat kita yang jadi TKW di luar negeri itu sangat banyak sekali. Gitu loh. Makanya saya tidak bisa membuat tradingan. Ya baru kali ini bisa. Ini pun masih banyak yang apa ibaratnya itu masih banyak menunggu giliran mana dulu yang harus saya selesaikan. Nah, kan seperti itu ya. Oke ya, syukur alhamdulillah 7 zodiak ya, semoga adanya sebuah penyampaian informasi dari leluhur kalian, kalian bisa memetik sebuah hidayah gitu, dan bisa memahami makna mana dari semua informasi ini. Ketika memang adanya sebuah kebaikan, ya bersyukur. Nah, ketika memang adanya sebuah keburukan, ya kita jadikan sebagai waspada sobat. Nah, kira-kira seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Oke sobat ya, sekali lagi ya, satu zodiak tidak mungkin bisa dimiliki satu orang, tetapi kembaran kalian itu banyak. Ya tinggal siapa orangnya yang energi negatifnya sudah netral dan auranya sudah terbuka, itulah yang akan mendapatkan ataupun yang akan dihantam sebuah keberuntungan mulai bisa saja sampai saat ini sampai 5 hari ke depan. Yang kedua, tetap ya, apapun yang saya readingkan ini semua bersifat general reading. Energinya luas, mengajak, nggak tahu ini energi siapa yang tarik mas, yang jelas ya kalian sendiri yang bisa merasakan, menilai, nah gitu loh sobat, dan menyikapi. Jadi sikapi, tanggapi dengan bijak. Kira-kira seperti itu ya. Oke ya, next ya, tetap pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi, syukuri, aminkan, klaim energi positifnya, meskipun belum terjadi, meskipun belum kalian rasakan, karena ucapan adalah doa. Nah, ketika ada pembacaan yang kurang baik, ya jadikan sebagai langkah waspada ke depannya. Kalian harus lekas bangkit, lekas bergerak untuk bisa memperbaiki nasib, karena jelas nasib baik tidak akan pernah bisa berubah secara otomatis kalau orangnya sendiri tidak mau berjuang keras mengubahnya. Minimal ada 3 poin. 1. Tetap pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. 2. Ikhtiarkan cari orang-orang di bidangnya, sharingkan ketika kita tidak mampu untuk menyikapi masalah kita sendiri. Jangan dipendam biar tidak mengakar. Karena yang konsultasi ataupun yang ingin saya buka aura rata-rata ini sudah mengakar semua. Nah gitu loh. Artinya apa? Kan sudah dipendam lama. Nah, makanya sharingkan ketika kita tidak mampu gitu loh sama orang-orang di bidangnya ataupun orang-orang kepercayaan kalian. Nah, poin ketiga apa? Perjuangkan sobat, tetap perjuangkan doa kalian, ikhtiar kalian, jangan pernah menyerah. Ketika itu sudah kalian jalankan semua dan dirasa sudah cukup, terus kunci terakhir apa? Ya sudah, kunci terakhir kita tinggal pasrah, tinggal yakin bahwa nasib kita pasti akan berubah baik karena kita sendiri sudah berjuang keras mengubahnya. Nah, seperti itu sobat ya. Oke sobat ya, sekali lagi ya saya rasa sudah bisa dipahami ya, dan apa, kalian semua ya harus tetap semangat dan apapun itu semoga manfaat. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk semua sobat di channel Ruang Batin. Ya, saya ucapkan ya itu tadi, tetap semangat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Batin.